Eksistensi dari bentuk persekutuan hukum yang mengalami perkembangan disebabkan karena timbulnya hubungan perkawinan antar suku atau daerah oleh kelompok 6 dengan ketua Sultan Mahdi dan anggota Syala Regita Sujiro, Bella Dwijayati, Lucia Gledis, Liwi Antonia, dan Muhammad Irfan. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Bella. Perkembangan hukum yang terjadi akibat timbulnya hubungan perkawinan antar suku atau daerah dapat memiliki dampak yang beragam, baik secara positif maupun negatif. Dampak-dampak tersebut bergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum di wilayah atau negara tertentu. Berikut beberapa dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan antar suku dan daerah. Yang pertama, perkayaan kultural. Perkawinan antara suku atau daerah seringkali menghasilkan perpaduan budaya yang kaya dan beragam. Hal ini bisa mengenalkan tradisi, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai dari berbagai kelompok masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkaya warisan, budaya, suatu negara atau wilayah. Pemecahan stereotip dan prejudis. Perkawinan antar suku atau daerah dapat membantu dalam mengatasi stereotip dan prejudis antar kelompok etnis atau regional. Melalui hubungan perkawinan, orang dapat memahami lebih baik kehidupan atau nilai-nilai yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, penggabungan aspek sosial dan ekonomi. Perkawinan antar suku atau daerah dapat memadukan sumber daya sosial dan ekonomi dari berbagai keluarga atau komunitas. Hal ini dapat menciptakan peluang kerjasama yang lebih besar dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Pengakuan hukum dan hak anak. Perkawinan antar suku atau daerah dapat memunculkan pertanyaan hukum terkait dengan status perkawinan, hak asuh anak, dan warisan. Dalam hal ini, negara atau wilayah harus mengembangkan peraturan yang memungkinkan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua anggota keluarga yang terlibat. Tantangan integrasi budaya. Meskipun ada banyak manfaat dalam perkawinan antar suku atau daerah, terkadang juga ada tantangan dalam mengintegrasikan budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan konflik atau ketegangan dalam keluarga atau komunitas. Selanjutnya adalah perkembangan hukum keluarga. Perkawinan antara suku atau daerah bisa memaksa sistem hukum untuk mengadaptasi dan mengembangkan peraturan yang relevan dengan perkawinan semacam ini. Ini dapat melibatkan pembaruan hukum keluarga yang mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Perkembangan identitas kultural bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan antar suku atau daerah, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok budaya tertentu. Ini dapat memunculkan pertanyaan tentang identitas kultural dan identitas ganda. Dalam banyak kasus, perkawinan antar suku atau daerah adalah bagian dari proses globalisasi dan perkembangan sosial yang alami. Namun penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa hak-hak individu dan kelompok dihormati dalam konteks perkawinan semacam ini. Dalam hukum keluarga, regulasi yang adil dan inklusif sangat penting untuk mengatasi dampak positif dan negatif dari perkawinan antar suku atau daerah. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.